banyak masjid yang sudah dibangun yang begitu megah, besar, lantai 1, lantai 2, bahkan ada yang lantai 3, begitu megah-megahnya masjid. Malah sebagian manusia dia merasa risih, dia merasa sedih apabila pembangunan masjid tidak siap-siap. Tetapi kata Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, yang menjadi aneh yang bahawa masjid begitu indah, masjid begitu besar yang telah diperbuat oleh umat manusia, tetapi yang sangat aneh orang yang di dalam masjid tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana hadza jama'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qaddimu a'malakum lid-daril akhirah tajidu 'indaha fawzan wa najah. Amma ba'. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah sampai pada pagi yang penuh barakah ini masih memberikan kepada kita kekuatan sehingga kita masih dapat meninggalkan rumah yang begitu kita cintai dan tempat tidur yang begitu mahal mungkin harganya. Guna dan maksud dengan sama satu tujuan, tak lain dan tidak bukan hanya semata-mata untuk kita memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat bermahkotakan dengan salam tetap selalu senantiasa tercurahkan kepada pahlawan pemuda revolusi Islam sedunia. Beliaulah yang telah membawa kita umat manusia dari zaman menyembah Latta, Uzza dan berhala ke zaman menyembah Allah Azza wa Jalla. Imam Masjid Al-Mabrur yang kita muliakan, para BKM, pengurus masjid dan panitia pembangunan masjid dan lain sebagainya, dan yang teristimewa kepada seluruh orang-orang tua kami, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sambil kita berniat iktikaf dalam masjid, sama-sama kita mengulang kaji kita untuk menyimak beberapa kata-kata nasihat yang diutarakan oleh ulama-ulama sufi kita, dan tersebut di berbagai macam kitab nantinya mudah-mudahan menjadi barometer bagi kita, menjadi batu loncatan bagi kita untuk menambahkan pundi-pundi amal kita sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin ataupun tidak kita yakini hadirin sekalian, mungkin kita tidak menyadari yang bahawa waktu semakin hari kian semakin cepat berjalan, seakan-akan kita berfikir sekarang kita mungkin sudah berada kembali di dalam Muharram, bulan Muharram. Seakan-akan tahun kemarin baru saja kita berada di dalam bulan Muharram. Intinya perubahan zaman semakin lama kian semakin cepat. Begitu juga pengaruh zaman semakin lama kian semakin bahaya serta meningkat. Maka kita semua yang masih Allah titipkan keimanan dan ketakwaan di dalam dada kita, mudah-mudahan kita tetap selalu istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin kaum muslimin dan muslimat, sidang salat subuh insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang paling berharga ataupun intisari, kesimpulan yang paling berharga dalam momen 1 Muharram tak lain dan tidak bukan, Allah ingin mempercontohkan kepada kita bagaimana hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hijrah beliau yaitu dari kota Mekah kepada kota Madinah. Itu adalah sebagai gambaran yang secara garis besar, dan kita sebagai umatnya, walaupun kita tidak bisa berhijrah seperti yang dilaksanakan oleh baginda Rasul, yang penting mungkin kita setidaknya bisa berhijrah. Yang dulunya kita mungkin sering meninggalkan solat, marilah kita untuk berhijrah, untuk rajin untuk pergi solat. Yang mungkin dulunya kita kurang untuk bersedekah, kurang kita untuk memberikan bantuan-bantuan kepada tempat-tempat ibadah, marilah kita untuk merubahnya. Hijrah kita dari yang tidak baik menuju kepada yang baik. Dalam kitab Nasaihul Ibad yang dikarang salah seorang ulama Banten, yaitu Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, ada beberapa kata beliau yang tertulis dalam kitab, yang mana selagi datang nanti ada 4 keanehan yang dialami oleh umat Nabi Muhammad. Salah satunya adalah yang pertama, kata Imam Nawawi Al-Bantani, masjid di dalam setiap tempat-tempat penduduk manusia yang dipadati oleh manusia. Banyak masjid yang sudah dibangun yang begitu megah, besar, lantai 1, lantai 2, bahkan ada yang lantai 3, begitu megah-megahnya masjid. Malah sebagian manusia dia merasa risih, dia merasa sedih apabila pembangunan masjid tidak siap-siap. Tetapi kata Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, yang menjadi aneh yang bahwa masjid begitu indah, masjid begitu besar yang telah diperbuat oleh umat manusia, tetapi yang sangat aneh, orang yang di dalam masjid tidak ada. Ini keanehan yang paling besar yang pertama yang telah tertulis, yang telah difikirkan oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Coba kita lihat hadirin sekalian, memang kejadian ini telah kita alami. Masjid cukup besar-besar, masjid cukup indah-indah, tetapi orang isi dalam masjid tidak ada. Artinya bukan tidak ada orang yang solat, tetapi kalau kita hitung-hitung, lebih banyak penduduknya daripada tiang-tiang yang ada di dalam masjid. Maka marilah kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah demi ibadah yang kita lakukan, kalau memang kita masih kuat, marilah kita penuhi rumah-rumah Allah ini, dan kita titipkan kepada generasi-generasi kita, anak-anak kita, untuk mereka juga termasuk ke dalam orang-orang yang akan melestarikan masjid, orang-orang yang akan memakmurkan masjid. Karena cukup sedih hadirin sekalian, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, mungkin kita sudah bercita-cita ingin membangun masjid yang lain. Mungkin kita merasa ini kecil, kita mencari tempat supaya masjid akan kita bangun lebih besar. Tetapi pelajaran yang paling penting yang harus kita pikirkan, 15 tahun yang akan datang, apakah masjid yang kita cintai ini masih bisa dipertahankan oleh pada regenerasi kita, para pemuda-pemudi kita, para anak-anak dan cucu-cucu kita. Maka ini adalah tugas pertama yang harus kita tanamkan juga kepada anak generasi-generasi kita. Maka keanehan yang pertama ini yang telah dikatakan oleh Imam Nawawi Al-Bantani adalah begitu banyak masjid, begitu megah-megahnya masjid, tetapi orang di dalam masjid tidak ada sesuai dengan kemegahan yang dialami oleh masjid tersebut. Kemudian keanehan yang kedua yang tertulis dalam kitab Nasaihul Ibad, keanehan kedua yang merupakan bahwa mushaf Al-Quran kita mungkin ada di rumah kita masing-masing.
baik itu di rumah kita dan begitu juga di dalam masjid. Bahkan Al-Quran kita merasa sedih, Al-Quran tersebut cuman menjadi pajangan semata-mata. Banyak Al-Quran, mushaf Al-Quran kita beli yang baru-baru, tetapi kita pajang cuman di rumah saja untuk menakuti-nakuti makhluk-makhluk halus. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Tetapi mushaf tersebut tidak pernah kita baca. Realita di lapangan telah terbukti yang bahwa betapa banyak terutama penduduk Aceh yang mereka sampai saat ini belum bisa membaca Al-Quran, hadirin sekalian. Coba kita semua sekarang pada pagi ini bermuhasabah. Hasibu qabla an tuhasabu. 60 tahun telah kita hidup di atas permukaan bumi ini. 50 tahun, ada yang 70 tahun. Coba kita pikir-pikir, berapa kali telah kita mengkhatamkan Al-Quran. Alangkah sedihnya, jangankan kita khatam, kita mungkin baca Al-Quran saja tidak bisa. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Maka saya mengajak kepada abang-abang saya, orang-orang tua saya, dan seluruh para generasi dan jamaah sekalian yang berhadir pada pagi ini, marilah sama-sama kita untuk memenuhi majlis-majlis ilmu. Marilah kita untuk pergi mencari orang-orang yang lebih pandai daripada kita untuk membaca Al-Quran. Tajak talake dapurno drod. Bekna sifat kita adalah sombong. Memang embungnya natakana menyorong Aceh. Sombong itu memang sudah ada, penyakit sudah ada, tinggal dapat timang menteng. Apa arti sombong? Tertulis dalam kitab Jauhar Maknum. Makna sombong adalah batrul haqi, menolak kebenaran. Itulah makna sombong. Alah, gak nyan temu ben. Kan tu halung gak nyan. Alah, punyan kan banyak barosanya. Itulah kesombongan-kesombongan yang ada pada diri kita sekarang ini. Tayakin hana tayakin penyakitnya mentengna bak getanyo masing-masing. Menyo urang yang lebih rendah daripada getanyo memang hanta tim getanyo tak hormati. Padahal dalam segi agama, walaupun dia lebih muda daripada kita, tetapi kalau memang dia lebih mampu, mumpuni dalam bidang agama, maka tetap kita untuk belajar ilmu pengetahuan agama, terutama yaitu untuk kesalatan kita, untuk kita bermuasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilangkan sifat sombong, karena di atas bumi ini tidak ada yang perlu kita sombongi. Wala tamshi fil ardi maraha, kata Allah. Jangan pernah dan janganlah kamu berjalan di atas bumiku maraha, hal keadaan sombong. Maka yang kedua, keanehan yang kita rasakan sekarang ini umat Nabi Muhammad, yaitu banyaknya mushaf Al-Quran, tetapi sangat sedikit orang-orang yang mau membaca Al-Quran. Keanehan yang ketiga yang tertuang dalam kitab Nasahihul Ibad. Banyak orang-orang yang alim, banyak orang-orang yang pandai di sekeliling kita, banyak orang-orang ulama-ulama yang memang mereka lebih hebat daripada kita dari segi bidang agamanya. Tetapi keanehan ini telah kita alami bersama. Coba kita lihat semua tempat-tempat ibadah, kalau ada majlis taklim, tidak ada penuh jamaah seperti salat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Banyak orang yang tidak mau mencari ilmu pengetahuan agama. Tetapi ingat orang-orang tua saya sekalian, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, percuma kita beribadah kepada Allah kalau ilmu pengetahuan agama itu tidak ada pada diri kita. Ingat, ibadah itu adalah ibadah ken but temire, tetapi ibadah adalah but getanyo tamegure. Ibadah itu bukan karena ikut-ikutan. Ibadah itu bukan karena kita orang solat, kita solat, orang puasa, kita puasa, orang naik haji, kita naik haji. Bukan itu ibadah. Bukan karena ikut-ikutan, tetapi karena ilmu pengetahuan agama. Sebagai referensi yang lebih menguatkan, dalam kitab I'anatul Talibin jilid yang pertama, Syekh Ibn Ruslan mengatakan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu.
Barang siapa manusia-manusia yang berbuat amal kebajikan tetapi tidak didasari dengan ilmu pengetahuan agama, maka a'maluhu mardudatun la tuqbalu, tidak akan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah jelas hadirin sekalian, ibadah yang paling tersembunyi adalah ibadah berpuasa. Maka ibadah puasa dikatakan dengan ibadah yang sirriyah. Kalau solat, banyak orang melihat kita lagi solat. Kalau naik haji, hampir satu kampung orang mengantar kita pergi haji, semua orang tahu. Bersedekah, ada juga sebagian orang mengetahui kalau kita memberikan sedekah. Tetapi ibadah puasa, tidak ada orang yang mengetahuinya. Maka ibadah puasa dikatakan dengan ibadah yang sirriyah. Maka keanehan yang ketiga ini, mungkin kita juga sudah mengalaminya bersama. Banyak pengajian-pengajian, banyak syiar-syiar, baik Senin subuh, Selasa subuh, bahkan tercatat di Kota Loksamaya hampir 1 minggu penuh pengajian-pengajian. Walaupun dalam bentuk tausiah seperti ini adalah kita seperti orang yang mau belajar ilmu. Maka mudah-mudahan kita termasuk ke dalam manusia ataupun golongan-golongan yang selalu dalam penunjuk ilmu pengetahuan agama. Kita harus merasa sedih. Kenapa orang-orang tua kita mungkin di setiap tempat-tempat ibadah lebih banyak orang-orang yang tua daripada yang muda. Maka mudah-mudahan kita doakan kepada seluruh jamaah kita yang berada di dalam kemasjidan Al-Mabrur ini, agar Allah senantiasa memberikan sikap istiqamah kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita doakan kepada Allah sisa-sisa umur yang masih Allah titipkan kepada kita ini, semoga menjadi umur yang barakah. Karena khairun nas man tala umurhu fahasuna amaluh, kata baginda Rasul. Orang yang paling baik adalah semakin panjang umur diberikan oleh Allah, semakin baik pula amal ibadahnya kepada Allah. Wa syarrun nas man tala umurhu wa sa'a amaluh. Orang yang paling bangsat, kata baginda Rasul, orang yang paling buruk, kata baginda Rasul, semakin panjang umur diberikan oleh Allah, semakin buruk pula amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan kepada Allah, marilah kita selalu berdoa kepada Allah agar kita selalu diberikan kesehatan, begitu juga keluarga kita, kedua orang tua kita dan seluruh masyarakat kita, sehingga kita semua khususnya di kemasjidan ini menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin demikianlah sepatah dua patah kata nasihat saya pada subuh yang berbahagia raya ini. Saya mohon maaf di atas segala kekurangan, terima kasih di atas segala perhatian. Billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.